Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan men-setup Neofim di Linux ya. Nah, ini karena ada request dari teman-teman untuk dibuatkan tutorial setup Neofim untuk React.js. Nah, yang pertama kita akan menginstal dulu untuk kebutuhan dasarnya ya. Nah, teman-teman bisa mengambil link untuk config-nya di kolom deskripsi di bawah. Nanti saya akan menggunakan config dari pojok kode sendiri ya. Nah, di sini teman-teman bisa baca di sini ada beberapa kebutuhan yang harus teman-teman install ya. Nah, kita harus menginstal Neofim 8.0 ke atas, kemudian C++, kemudian Git, kemudian Node.js, RipGrab. Ini nanti teman-teman bisa ambil dari link yang tertera di sini ya. Oke, pertama kita akan menginstal dulu untuk ini ya, Node.js dulu. Kita akan buka. Nah, teman-teman di sini ada pilihan ya. Nah, direkomendasikan yang versi LTS. Nah, kita akan download bukan installernya ya. Kita akan download yang binary-nya ini. Nah, kita menggunakan Linux, kita akan download yang 64 bit yang ini. Teman-teman tinggal klik download. Nah, ini udah selesai. Kita akan open. Nah, ini ya. Nah, kita akan mengekstraknya, kemudian kita akan mendaftarkannya untuk variabel environment ya. Kita buka. Oke. Saya akan clear screen. Ini kita sudah memiliki node ya di sini. Kita akan ekstrak dulu. Kita akan menggunakan tar, kemudian min xf, kemudian node. Kita akan ekstrak. Kita enter. Nah, lihat ini sudah terekstrak ya. Tapi belum selesai semua. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan merename-nya. Nah, untuk nge-rename-nya kita bisa menggunakan mv move node. Nah, kemudian kita akan merename-nya menjadi node. Nah, ini sudah berubah ya. Kemudian kita akan mengcopy node ini ke dalam home ini ya. Kita akan copy min r node. Kemudian kita akan taruh di home, kemudian accept. Kita akan copy. Nah, ini sudah tercopy ya. Kita bisa masuk clear screen, kemudian lihat ya. Nah, di sini sudah ada node ya nih. Nah, kita akan daftarkan node ini untuk variabelnya fish. Nah, ini di sini tidak terlihat. Fish ini adanya di config. Teman-teman bisa buka dari aplikasi langsung. Kan ada home. Nah, kemudian teman-teman di sini harus view yang hide-nya ya. Di sini ada pilihan show hide folder. Ini kalau misalkan sebelumnya kan seperti ini. Nah, teman-teman tinggal aktifkan show hide foldernya. Kemudian teman-teman masuk ke .conf karena saya menggunakan fish. Nah, kalau fish teman-teman bisa nginstal namanya fish ya di terminal. Kalau misalkan teman-teman menggunakan terminal bawaan itu bisa menggunakan BusRC yang ini ya. Misalkan kalau misalkan teman-teman menggunakan terminal bawaan, teman-teman bisa menggunakan BusRC ini. Misalkan saya akan buka dengan Visual Studio Code, select misalkan ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini di BusRC. Kita coba keduanya ya. Kita tambahkan di sini. Nah, di bagian bawah setelah dipanggil fish-nya, kita akan jalankan. Kalau misalkan ingin nanti fish yang tidak digunakan, kita bisa langsung jalankan ya. Caranya kita bisa menggunakan perintah export export, kemudian yang mau kita ekspor adalah path ya. Nah, sama dengan pathnya tadi kita home, kemudian accept, kemudian node, kemudian bin ya. Nah, setelah bin kita tambahkan di sini $path-nya. Path. Oke, ini kita coba dulu ya. Kita akan save.
Nah, untuk bisa menjalankannya, teman-teman bisa bisa menggunakan ini, ataupun teman-teman karena di sini ada juga Kitty, kita coba ya, sama aja. Nah, pertamanya dia akan masuk ke fish, kita akan exit dulu fishnya. Oke, kita akan clear. Nah, ini berada di ini ya, di bus. Ini kita bisa coba node v. Nah, lihat sekarang muncul, tapi di fishnya ini belum. Kalau misalkan kita coba buka lagi, kemudian kita jalankan fish, ini kan pakai fish nih. Kemudian kita jalankan di sini node v, di sini belum ada karena belum kita daftarkan ke fish. Nah, sekarang kita akan daftarkan di fish juga. Nah, fish kita bisa buka dari config ya. Ini ada .config. Kemudian di sini ada fish. Kemudian di sini ada config.fish. Ini bisa kita buka juga. Nah, saya akan menggunakan Visual Studio Code, kemudian saya select, nanti ada dua terbuka ya. Nah, seperti ini. Nah, di dalamnya saya akan menambahkan untuk setnya ya. Di sini kita akan set, kemudian pet. Nah, petnya sama dengan yang tadi ya. Kita menggunakan home, accept, node, kemudian bin. Nah, kemudian kita dapatkan di sini $petnya, pet. Nah, ini untuk fish seperti ini ya. Kita akan save. Ini akan kita minimalis. Kemudian kita akan coba buka lagi. Nah, ini ketika defaultnya dia akan masuk ke fish. Kemudian kita akan buka node. Nah, lihat kalau dia hijau seperti ini tandanya dia ada. Tuh. Sekarang sudah terbaca ya. Jadi untuk Node.js-nya sudah terinstall, kita sudah bisa menggunakannya. Oke, ini untuk Node.js. Nah, sekarang kita akan mau menginstal untuk Neovim. Neovim saat ini belum ada juga ya. Kita kalau misalkan kita buka, ketikkan di sini nvim. Nah, ini belum ada juga. Jadi kita harus menginstalnya. Kita mau klik download. Kemudian di sini ada Linux ya, kita akan ngambil stabil release. Kita ambil Linux. Nah, di sini belum ada ekstensi deb ya. Nah, di sini ada Linux ekstensinya tar-gz ataupun misalkan teman-teman bisa lihat stabil release di sini listnya. Nah, yang versi lama ini ada Debian file, tapi di sini tidak ada ya. Ini tar gz. Nah, ini sama ya, kita harus mengekstraknya dan kita harus daftarkan ke variabel. Nah, ini kalau misalkan kita masuk lagi ke download, lihat di sini sudah ada ya nvim linux tar gz. Ini kita bisa lakukan hal yang sama dengan yang tadi ya. Nah, kita akan clear screen, kita akan gunakan ekstrak yang tadi. Ataupun kalau misalkan teman-teman ingin cepat juga langsung di sini bisa ya. Saya akan coba menggunakan terminal. Kita akan gunakan tar. Kita akan gunakan tar, kemudian xf. Yang mau kita ekstrak adalah nvim ya. Oke, kita buka. Nah, sekarang sudah terekstrak. Kita akan rename nvim-nya menjadi nvim saja. Oke, sekarang sudah jadi nvim saja. Kemudian ini juga akan kita copy min_r ke nvim home. Kita akan pindahkan ke sana. Sekarang kita akan masuk ke home-nya, kemudian kita akan clear screen. Oke, kita clear screen. Kita ls, lihat di sini sudah ada nvim ya. Nah, kita akan gunakan ini untuk diregistrasikan. Kita close. Ini teman-teman bisa minimize. Kemudian kita akan buka lagi Visual Studio Code-nya. Ini belum kita buka ya. Di sini kita akan diregistrasikan di kedua tempat. Di sini teman-teman bisa duplikat ya, ini ke bawah, tinggal di copy aja.
Ini copy, kemudian turunkan ke bawah. Ya, yang tadinya ini node, kita tinggal ganti dengan npm. Npm seperti ini. Kita save. Yang ini juga sama ya. Ini kita tinggal copy, kemudian kita ganti ini dengan npm. Seperti ini. Kita save juga. Oke, kita tinggal buka lagi coba. Oke, saya clear screen, nvim, nah, min v misalkan ya. Tuh, sekarang sudah masuk ya. Oke, kemudian kita akan coba menginstal untuk git-nya. Sudo apt get install git. Nah, saya install git-nya. Nah, harusnya sih bawaannya sudah ada ya. Kemudian kita akan install g++ sudo apt get install gcc. Oke, ini juga sudah terinstall. Kemudian kita akan install pt get install g++. Oke, ini semuanya sudah terinstall. Nah, kita akan coba untuk menginstal kebutuhannya ya. Oke, sekarang kita akan clone. Teman-teman bisa buka lagi terminalnya. Ya, kita akan clear screen. Kita akan clone dari config yang sudah dimiliki ini. Pilih yang Linux ini, kita copy, tinggal paste ke sini ya. Enter. Oke, kita akan membukanya. Oke, dia akan install untuk beberapa LSP defaultnya ya. WLS ini sudah. Kita akan coba lihat. Ini bisa kita close ya. Yang tampilan ini kita gunakan spasi, kemudian L, kemudian I besar. Di sini masih ada install untuk YAML-nya masih jalan ya. Kita tunggu dulu sampai dia selesai. Oke, sudah selesai. Ini bisa kita close, kita jalankan ulang lagi. Kita akan menginstal untuk tree-seater-nya. Oke, kita akan coba install ts install. Kita akan install beberapa kebutuhan kita ya. JavaScript, kemudian kita install juga tsx TypeScript React ya. Kemudian kita akan install juga TypeScript-nya. Oke, kita bisa enter. Oke, sudah terinstall. Sekarang kita akan install untuk LSP-nya. Spasi, kemudian L, kemudian I besar. Nah, kita akan Ctrl F. Kita akan mencari project yang bisa kita install. Kita akan mencari menggunakan JavaScript. JavaScript ini bisa kita pilih. Nanti di sini akan ada beberapa pilihan untuk JavaScript aja. Kita bisa pilih di sini yang TypeScript language server, ini yang bisa digunakan nih. Kita akan gunakan ini. Kemudian kita akan install juga Prettier. Ini tekan I ya. Salah. Ini kita Prettier yang ini ya. Kita install. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuka project cd
download. Oke, di sana ada project feed. Nah, kita akan cd ke feed project. Oke, sudah ya. Tinggal membukanya dengan menggunakan nvim. Kita tinggal buka sidebarnya. Ini sudah ada src. Teman-teman bisa buka src-nya ini. Kemudian kita bisa buka JSX-nya. Nah, lihat ini sudah terbaca ya. Proyeknya ini TypeScript untuk LSP-nya, prettier untuk formatternya. Dan ini tree seater-nya juga sudah terbaca ya. Coloring-nya ini sudah bagus. Kemudian kita juga bisa menggunakan autocomplete-nya di sini ya harusnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ketikkan sesuatu di sini, taruhlah misalkan saya ngecekin konsol. Lihat autocomplete-nya sudah jalan ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk menjalankan TypeScript dan React.js menggunakan Neovim. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.